Langit malam di lereng Gunung Cikuray terlihat pekat, dihiasi bintang-bintang yang seakan bersembunyi di balik awan kelabu. Suara serangga malam bergema pelan, menjadi irama kesunyian yang menenangkan. Di tengah keheningan itu, berdirilah sebuah padepokan kecil yang kokoh, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menari ditiup angin. Di dalam padepokan itu, seorang gadis muda bernama Nyai Raraswati tengah menyiapkan minuman hangat untuk ayahnya, Ki Jaka Wulung. Senyum tipis terukir di wajahnya, tak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Ki Jaka Wulung duduk bersila di depan pintu, matanya menatap jauh ke lembah yang tertutup kabut tebal. Tubuh tuanya tampak kuat, meski rambut putih menghiasi kepalanya. Ia adalah penjaga ajian Angkling Dharma, warisan leluhur yang sudah ia kuasai sejak muda. Di dalam hatinya, tersimpan cinta yang mendalam pada putrinya, satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah bertahun-tahun hidup menyendiri di gunung itu. Namun, ketenangan malam seketika pecah oleh suara langkah kaki berat dan jeritan burung hantu yang terbang panik dari pepohonan. Ki Jaka Wulung membuka matanya dengan tajam, firasat buruk merayapi hatinya. Dari kejauhan, terlihat obor-obor menyala, mendekat dengan cepat ke arah padepokan. Batin Ki Jaka Wulung bergolak. Siapa yang berani mengusik ketenangan di sini? Gumamnya sambil menggenggam tongkat kayu yang selalu setia di tangannya. Dari kegelapan muncul puluhan lelaki bertubuh kekar, membawa senjata tajam dan tatapan bengis. Mereka adalah anak buah Prabu Wiradipa, seorang raja preman yang kejam dan ambisius. Nyai Raraswati keluar dari dapur dengan tatapan khawatir. "Ayah, ada apa di luar?" tanyanya dengan suara gemetar. Ki Jaka Wulung hanya memberi isyarat agar putrinya masuk kembali ke dalam, namun Nyai Raraswati berdiri teguh di samping ayahnya, matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Tanpa banyak kata, para preman itu menyerbu dengan brutal. Nyai Raraswati melawan dengan gagah berani, menggunakan ilmu silat yang diajarkan Ki Jaka Wulung sejak kecil. Tubuhnya yang lincah melompat ke sana-sini, menghindari sabetan senjata dan membalas serangan dengan pukulan-pukulan mematikan. Sementara itu, Ki Jaka Wulung bertarung di barisan depan, tubuh tuanya bergerak seperti angin, menangkis setiap serangan dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Nyai Raraswati terdesak, luka mulai menghiasi tubuhnya yang ramping. Napasnya tersengal-sengal, darah mengalir di sudut bibirnya. "Ayah, aku tidak takut," bisiknya dengan suara lirih. Matanya menatap tajam ke arah para preman yang mengepungnya. Ki Jaka Wulung ingin melindunginya, tetapi pergerakannya tertahan oleh puluhan musuh yang terus menyerang. Dalam satu momen yang tragis, seorang preman bertubuh besar melompat dari belakang dan menghunjamkan senjatanya ke tubuh Nyai Raraswati. Gadis itu terhuyung, darah mengalir deras dari luka di dadanya. "Ayah," suaranya lemah, sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Ki Jaka Wulung berteriak keras, jeritan yang mengguncang seluruh hutan. Dengan mata penuh amarah, ia menatap tubuh putrinya yang tak bergerak lagi. Hati Ki Jaka Wulung hancur. Di tengah keputusasaan dan kemarahan yang meluap, ia berdiri tegak, tubuhnya bergetar hebat. Matanya memancarkan kilatan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Langit di atas Gunung Cikuray mendadak gelap gulita, dan angin kencang berhembus menerbangkan dedaunan. Saat itulah, Ki Jaka Wulung bersumpah kepada langit dan bumi, bahwa dendam darah putrinya akan dibayar dengan darah. Dendam yang akan mengguncang seluruh Garut. Angin malam merayap dingin di atas padepokan yang kini sunyi, hanya suara api yang masih membakar sisa-sisa pertempuran yang baru saja terjadi. Tubuh Nyai Raraswati tergeletak di tanah, wajahnya masih menyimpan ketenangan meski darah menggenang di sekelilingnya. Ki Jaka Wulung berlutut di samping jasad putrinya, kedua tangannya gemetar saat ia menyentuh pipi gadis itu yang perlahan mulai mendingin. Matanya kosong, jiwanya serasa dicabut dari tubuhnya. Ia telah kehilangan satu-satunya alasan hidupnya. Bulan purnama menggantung pucat di langit, menyinari wajah Ki Jaka Wulung yang berlumuran darah. Matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena kobaran api yang menyala di dalam dadanya. Ia menatap tubuh putrinya dengan rahang mengeras, menyadari bahwa keadilan tak akan datang dengan sendirinya. Tidak ada lagi belas kasih, tidak ada lagi ketenangan. Yang tersisa hanyalah amarah dan sumpah yang harus ia tepati. Di kejauhan, terdengar tawa kasar para preman yang pergi meninggalkan padepokan dalam keadaan porak-poranda. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan amukan yang lebih dahsyat daripada badai. Ki Jaka Wulung mengepalkan tangannya, darah mengucur dari telapak tangannya yang tertusuk pecahan kayu. Namun,
Ia tak merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah kemarahan yang menggerogoti jiwanya. Dengan langkah terlatih, ia berdiri dan mendekati pohon besar di halaman padepokan. Di bawah sinar rembulan, ia menancapkan keris pusaka ke tanah. Demi darah dan arwah leluhur, aku bersumpah, tak satu pun dari kalian akan selamat. Suaranya berat, bergema seperti guru yang menakuti para penghuni malam. Ia menutup mata, merapal doa kepada para leluhur, meminta restu untuk perjalanan balas dendam yang akan ia mulai. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang, seakan menyetujui sumpahnya. Udara di sekitar padepokan berubah dingin, daun-daun berjatuhan, dan bulan seakan memerah dalam pandangan Ki Jaka Wulung. Tubuhnya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kekuatan Angkling Dharma dalam dirinya mulai bangkit. Ajian yang selama ini ia jaga dengan tenang, kini bergejolak, merespons amarah yang membara di hatinya. Ki Jaka Wulung kemudian mengangkat tubuh putrinya dengan penuh kehormatan. Ia berjalan perlahan menuju hutan, menuju sebuah tempat suci di mana ia akan menguburkan Nyai Raraswati. Setiap langkahnya terasa berat, seolah dunia ikut berduka atas kehilangan ini. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri, tanpa sedikit pun mengeluh. Setiap gumpalan tanah yang ia singkirkan adalah tanda bahwa tak akan ada kedamaian sebelum semua musuhnya mati. Saat tanah terakhir ditaburkan, Ki Jaka Wulung bersimpuh di depan makam putrinya. Tidurlah dengan tenang, anakku. Aku akan pastikan darah mereka akan mengalir sebagai gantimu. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan, tetapi penuh dengan kepastian. Ia menatap batu nisan sederhana yang ia buat, lalu bangkit dengan mata yang kini hanya dipenuhi kebencian. Dengan langkah tegap, ia meninggalkan makam putrinya. Malam itu, Ki Jaka Wulung bukan lagi seorang kakek tua yang bijaksana dan penyabar. Ia kini adalah badai yang siap menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Darah telah ditumpahkan di bawah bulan purnama, dan darah pula yang akan membayar harga dari kehilangan ini. Di bawah langit yang gelap, Ki Jaka Wulung berjalan sendirian, meninggalkan makam putrinya yang masih basah oleh tanah kubur. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena usia, tetapi karena beban dendam yang kini menguasai jiwanya. Hutan yang biasanya terasa damai kini terasa begitu sunyi, seolah alam ikut berduka atas kematian Nyai Raraswati. Bayangan wajah putrinya terus berkelebat di benaknya, senyum lembut yang tak akan pernah ia lihat lagi. Hatinya mengeras, tak akan ada belas kasih, tak akan ada ampun. Sampai di padepokannya yang hancur, ia berdiri di tengah reruntuhan. Asap masih mengepul dari kayu-kayu yang terbakar, bau darah dan kematian masih menyengat di udara. Di tempat inilah putrinya meregang. Nyawa, bertarung sendirian melawan kejahatan yang terlalu keji untuk dimaafkan. Ki Jaka Wulung meremas tanah yang bercampur darah putrinya, lalu mengusapnya ke wajahnya sendiri. Ia mengangkat kepalanya ke langit, lalu bersumpah, demi darah yang tertumpah, demi nyawa yang direnggut, aku bersumpah akan menghabisi mereka. Satu persatu, sampai tak ada lagi yang tersisa. Angin tiba-tiba bertiup kencang, seakan alam menyetujui sumpahnya. Suara petir menggelegar di kejauhan, menerangi wajah tua Ki Jaka Wulung yang kini penuh dengan kebencian. Ajian Angkling Dharma yang selama ini ia pendam dalam kedamaian, kini bangkit dengan kekuatan penuh. Tubuhnya bergetar, matanya menyala dengan sinar kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya. Ajian yang dulu digunakan untuk melindungi, kini akan menjadi senjata pemusnah. Ia mengambil tongkat kayunya yang tergeletak di tanah, lalu menggenggamnya erat. Aku akan mulai dari yang paling lemah, hingga ke puncaknya. Aku akan membuat mereka merasakan ketakutan yang lebih buruk dari kematian, gumamnya. Ia tahu bahwa para preman itu kini tengah berpesta, merayakan kemenangan kotor mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja memulai mimpi buruk yang akan menghancurkan mereka satu persatu. Tanpa ragu, Ki Jaka Wulung melangkah keluar dari padepokan. Langkahnya pelan, tapi setiap jejaknya adalah tanda kehancuran bagi musuh-musuhnya. Ia menuju pasar malam di pusat kota Garut, tempat para preman sering berkumpul. Malam ini, ia tidak akan datang sebagai kakek tua yang bijaksana, tapi sebagai pembawa maut. Ia tidak peduli berapa banyak yang akan menghalanginya, karena takdir mereka telah ditulis oleh tangan kematian. Di kejauhan, suara musik dan tawa preman-preman itu mulai terdengar. Obor-obor menyala terang, menerangi wajah-wajah yang sebentar lagi akan berubah menjadi ketakutan. Ki Jaka Wulung berhenti di tepi pasar malam, mengamati mereka dari kegelapan. Tangannya menggenggam tongkat erat,
tubuhnya mulai memancarkan hawa panas yang menekan udara di sekitarnya. Seorang preman melihatnya dan tertawa. "Hei, lihat, kakek tua ini tersesat. Mungkin dia mau ikut berpesta dengan kita," teriaknya. Yang lain tertawa, tidak menyadari bahwa kematian telah berdiri di hadapan mereka. Ki Jaka Wulung hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih dingin dari angin malam. "Tidak, aku datang untuk mengantarkan kalian ke neraka," ucapnya pelan, namun penuh dengan kepastian. Malam itu, darah akan kembali mengalir. Dan itu baru permulaan. Pasar malam di pusat kota Garut berdenyut dengan kehidupan. Cahaya obor dan lentera berpendar, menyoroti wajah-wajah para preman yang tertawa keras sambil menenggak tuak. Mereka berpesta di bawah langit yang mendung, merayakan kemenangan atas pembantaian di padepokan Ki Jaka Wulung. Daging panggang terhidang di atas meja panjang, dan bau arak menyengat di udara. Tak ada yang menyadari bahwa di antara kegelapan, ada sepasang mata yang mengawasi mereka dengan kebencian yang membara. Ki Jaka Wulung berdiri di bayang-bayang pohon besar di tepi pasar. Angin malam berembus kencang, menggoyangkan jubah tuanya yang lusuh. Hatinya mendidih melihat mereka tertawa di atas kematian putrinya. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah ke tengah keramaian. Langkahnya pelan, namun tiap gerakannya membawa ancaman yang tak terlihat. Seorang preman bertubuh besar melihatnya dan menyeringai. "Hei, kakek tua, mau apa kau di sini? Ini tempat kami berpesta, bukan tempat orang sekarat," serunya sambil terkekeh. Ki Jaka Wulung tak menjawab. Tatapannya dingin seperti batu nisan. Ia berjalan mendekati meja tempat para preman berkumpul, lalu dengan tenang mengambil kendi arak dan menuangkannya ke tanah. Tawa mereka seketika terhenti. "Apa yang kau lakukan, tua bangka?" bentak seorang preman berambut gondrong, tangannya sudah meraih belati di pinggangnya. Ki Jaka Wulung mengangkat wajahnya, menatap mereka satu persatu. Suaranya pelan, namun menusuk ke dalam jiwa. "Kalian menumpahkan darah anakku malam itu. Maka malam ini, aku akan menumpahkan darah kalian." Ucapannya begitu tenang, tetapi membawa hawa yang menyesakkan dada. Seketika, udara di sekitar pasar terasa berat, seolah-olah angin berhenti berembus dan malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Seorang preman maju, menghunus goloknya dengan angkuh. "Hahaha, dengar itu, kakek ini ingin membunuh kita. Aku akan merobek perutmu lebih dulu, tua bangka." Ia mengayunkan goloknya ke arah Ki Jaka Wulung dengan cepat, tapi dalam sekejap, dunia berputar baginya. Dalam satu gerakan yang nyaris tak terlihat, Ki Jaka Wulung telah berbalik, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala preman itu terpelanting ke udara, darah menyembur dari lehernya. Suasana seketika berubah. Para preman yang tadinya tertawa kini menatap dengan ngeri. Ki Jaka Wulung masih berdiri dengan tenang, tangannya yang kosong perlahan menurunkan tongkatnya, seolah ia baru saja melakukan hal sepele. Seorang preman lain yang gemetar mencoba menarik pedangnya, tapi sebelum ia sempat menghunuskannya, tubuhnya sudah terpental ke belakang dengan satu pukulan telak dari Ki Jaka Wulung. Tulang dadanya remuk, ia mati seketika. Ketakutan mulai menyebar di antara mereka. "Dia bukan manusia biasa. Dia iblis," teriak salah satu preman. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, Ki Jaka Wulung sudah bergerak seperti bayangan yang berkelebat di tengah malam. Dalam sekejap, ia menerjang ke tengah kerumunan, menghantam mereka satu persatu dengan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Tulang-tulang patah, jeritan kesakitan menggema, dan darah membasahi tanah. Malam yang sebelumnya penuh dengan tawa kini berubah menjadi lautan kematian. Dalam hitungan menit, 10 preman telah tewas, tubuh mereka berserakan di tanah seperti bangkai. Ki Jaka Wulung berdiri di tengah kekacauan itu, matanya tajam menatap sisa preman yang masih hidup. "Sampaikan pada Prabu Wiradipa," katanya dingin, "bahwa aku datang untuknya. Dan aku akan mengambil nyawanya seperti dia mengambil nyawa putriku." Lalu, dalam satu lompatan, tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan teror yang akan menghantui mereka selamanya. Angin malam berembus kencang, membawa aroma darah yang masih segar di pasar malam. Tubuh-tubuh para preman berserakan, sebagian tanpa nyawa, sebagian lainnya menggeliat kesakitan dengan luka yang dalam. Mata mereka yang masih hidup dipenuhi teror, seolah menyaksikan kematian itu sendiri dalam sosok seorang lelaki tua bernama Ki Jaka Wulung. Langit Garut malam itu terasa lebih gelap, seakan menangisi nyawa-nyawa yang melayang tanpa belas kasih. Di sebuah rumah pelesiran di tengah kota,
Prabu Wiradipa duduk di singgasananya yang terbuat dari kayu jati mahal, dikelilingi perempuan-perempuan penghibur dan anak buahnya yang tertawa menikmati pesta. Wajahnya penuh kepuasan, seolah dunia ada di bawah kakinya. Baginya, Ki Jaka Wulung hanyalah seorang lelaki tua renta yang tak lagi berarti setelah putrinya tewas. Ia tidak tahu bahwa badai kematian tengah bergerak menuju tempatnya. Seorang anak buahnya berlari tergopoh-gopoh, wajahnya pucat seperti mayat. "Tuanku, dia datang, Ki Jaka Wulung, dia membantai orang-orang kita di pasar malam," suaranya bergetar ketakutan. Prabu Wiradipa terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Hahaha, seorang kakek tua melawan 100 preman Garut. Kau pikir aku akan takut?" Namun, tawanya terhenti ketika melihat ketakutan yang begitu nyata di wajah anak buahnya. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara angin berdesir dari luar jendela. Angin itu bukan angin biasa. Ia membawa hawa yang dingin, menusuk tulang, seakan nyawa-nyawa yang telah mati tengah berbisik di telinga mereka. Lentera di dalam ruangan tiba-tiba berkedip, lalu padam, menyisakan ruangan dalam kegelapan. Para wanita penghibur berteriak ketakutan, beberapa dari mereka berlari ke sudut ruangan, sementara para preman segera mencabut senjata mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Pelan, tetapi setiap langkahnya bergema seperti dentang lonceng kematian. "Dia datang," bisik salah satu preman dengan tubuh gemetar. Dalam sekejap, pintu besar terbuka dengan keras, angin kencang menerobos masuk, menggoyangkan tirai-tirai sutra yang menghiasi ruangan. Di ambang pintu, berdiri sosok yang mereka takuti, Ki Jaka Wulung. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, hanya ada tatapan yang kosong, lebih menyeramkan dari kemarahan. Pakaiannya masih berlumuran darah musuh-musuhnya, dan tongkat kayunya terangkat sedikit, siap untuk kembali menumpahkan nyawa. "Prabu Wiradipa," suaranya pelan, namun memenuhi seluruh ruangan. "Malam ini, aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu, nyawamu." Beberapa preman yang lebih berani maju dengan senjata terhunus, mencoba menyerang Ki Jaka Wulung secara bersamaan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang tak bisa diterima akal manusia. Dalam satu gerakan, tubuhnya berkelebat seperti bayangan, dan dalam sekejap, 3 preman sudah roboh dengan leher terputus, darah memancar liar membasahi lantai kayu. Jeritan memenuhi ruangan, ketakutan semakin melumpuhkan mereka. Prabu Wiradipa yang tadinya begitu angkuh, kini mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menelan ludah, menyadari satu hal yang tak pernah ia duga sebelumnya, bahwa malam ini, ia bukan lagi seorang raja di antara para preman. Malam ini, ia hanyalah seorang manusia yang sedang menunggu ajalnya di tangan sosok yang telah kehilangan segalanya. Ruangan yang semula riuh dengan pesta kini berubah menjadi lautan kematian. Darah menggenang di lantai kayu, mengalir dari tubuh-tubuh preman yang telah tumbang di tangan Ki Jaka Wulung. Di sudut ruangan, wanita-wanita penghibur meringkuk ketakutan, menutup mulut mereka agar tak mengeluarkan suara. Cahaya lentera yang tersisa bergetar di tiupan angin, menyorot bayangan Ki Jaka Wulung yang berdiri kokoh, tubuhnya dipenuhi percikan darah musuh-musuhnya. Di hadapannya, Prabu Wiradipa terduduk di atas singgasananya, matanya yang semula angkuh kini dipenuhi ketakutan. Ia mencoba berdiri, namun kakinya bergetar hebat, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk melawan. "Kakek tua, kita bisa bicarakan ini," suaranya serak, penuh kepanikan. Ia telah melihat sendiri bagaimana dengan satu gerakan, Ki Jaka Wulung merenggut nyawa anak buahnya seolah mereka hanyalah ranting kering dihempas badai. Ki Jaka Wulung melangkah perlahan, setiap langkahnya membawa tekanan yang mencekik udara di dalam ruangan. "Bicarakan," ia tertawa kecil, namun tidak ada kehangatan di dalamnya. "Kau tidak berbicara ketika membantai putriku. Kau tidak berbicara ketika membakar padepokanku. Sekarang, kau ingin berbicara." Suaranya tajam, menusuk lebih dalam daripada bilah pedang. Prabu Wiradipa mencabut keris pusakanya, tangannya gemetar. Aku tidak takut, aku juga memiliki ilmu." Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia menerjang Ki Jaka Wulung, menikamkan kerisnya ke arah dada lawannya. Namun, sebelum mata pisaunya mencapai sasaran, Ki Jaka Wulung bergerak lebih cepat dari bayangan. Dalam satu gerakan kilat, ia mencengkeram pergelangan tangan Wiradipa, memutarnya dengan paksa hingga terdengar suara tulang yang patah. "Aarrghahaha." Prabu Wiradipa menjerit, kerisnya jatuh beradu dengan lantai. Matanya membelalak, melihat tangannya yang kini menggantung dengan sudut yang tidak wajar.
Kesakitan luar biasa, melumpuhkannya, membuatnya jatuh berlutut di hadapan Ki Jaka Wulung. Tapi sang kakek tidak memberi waktu baginya untuk merengek. Dengan sekali tendangan, tubuh Wiradipa terpelanting, menghantam pilar kayu di belakangnya. Ia terbatuk keras, darah merembes dari sudut bibirnya. Ketakutan kini benar-benar menguasainya. Tolong, aku bisa memberi apapun yang kau mau, uang, kekuasaan, asalkan jangan bunuh aku. Ia merangkak mundur, mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Namun, Ki Jaka Wulung hanya menatapnya dengan mata kosong, seakan nyawanya tak lebih berharga daripada debu di jalanan. Putriku juga memohon nyawanya, ujar Ki Jaka Wulung pelan. Tapi kau tidak memberinya belas kasihan. Dengan satu gerakan, ia mengangkat tongkatnya tinggi, dan dalam satu hentakan yang dahsyat, tongkat itu menghantam dada Prabu Wiradipa. Suara tulang yang remuk terdengar jelas, tubuh Wiradipa terhentak ke belakang, lalu diam, tak bergerak lagi. Sunyi, hanya suara angin yang berhembus melewati jendela yang pecah. Ki Jaka Wulung menatap tubuh tak bernyawa Prabu Wiradipa, lalu menghela napas panjang. Dendamnya telah terbalaskan, tapi hatinya tetap hampa. Ia menoleh ke arah wanita-wanita yang masih gemetar di sudut ruangan. Pergilah, katanya datar. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar, meninggalkan lautan mayat di belakangnya, dan menghilang dalam pekatnya malam. Ki Jaka Wulung melangkah pelan di jalanan kota Garut yang lengang. Malam yang dingin terasa semakin sunyi setelah kematian Prabu Wiradipa. Angin membawa bau darah yang masih segar, seolah-olah kota ini baru saja menyaksikan amukan iblis yang turun ke bumi. Tubuhnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban yang menyesakkan dadanya. Dendam telah ia balaskan, tapi hatinya tetap hampa. Bayangan wajah Nyai Raraswati berkelebat di benaknya. Senyum lembut putrinya, suara tawanya yang dulu memenuhi padepokan mereka, semuanya kini hanya kenangan yang tak bisa ia rengkuh kembali. Ki Jaka Wulung menatap langit malam yang kelam, lalu mengepalkan tangannya. Sudah selesai, gumamnya, tapi mengapa hatinya masih terasa kosong? Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di ujung jalan yang remang, berdiri seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam. Pakaiannya serba hitam, rambutnya digelung rapi, dan di pinggangnya tergantung sebilah keris pusaka yang memancarkan hawa mistis. Ki Jaka Wulung, suara pria itu berat, namun tenang. Kau pikir semuanya telah berakhir? Ki Jaka Wulung menatap pria itu dengan sorot waspada. Siapa kau? Tanyanya dingin. Pria itu melangkah mendekat, dan dalam sekejap, Ki Jaka Wulung merasakan tekanan luar biasa menyelimuti udara di sekitar mereka. Hawa ini, bukan hawa manusia biasa. Aku adalah Bayu Jagat, murid tertua dari Eyang Prawira, orang yang diam-diam menjadi pelindung para penguasa bayangan di Garut. Dan Prabu Wiradipa adalah salah satu dari mereka. Ki Jaka Wulung merasakan jantungnya berdegup pelan. Jadi, Prabu Wiradipa bukan hanya sekadar raja preman biasa. Ada kekuatan yang lebih besar di baliknya, kekuatan yang kini menuntut balas atas kematiannya. Jika kau ingin menuntut balas, lakukanlah, ujar Ki Jaka Wulung tanpa gentar. Aku sudah siap menghadapi akibat dari perbuatanku. Bayu Jagat tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh ancaman. Oh, aku tidak akan membunuhmu sekarang, Ki Jaka Wulung. Kematian adalah hukuman yang terlalu ringan bagimu, katanya. Aku ingin kau merasakan penderitaan yang lebih besar. Kau pikir dendammu sudah tuntas? Tidak, kau baru saja membuka pintu neraka yang lebih dalam. Tiba-tiba, angin malam berputar kencang di sekitar mereka. Suara bisikan halus menggema di telinga Ki Jaka Wulung, seperti suara-suara dari dunia lain. Dadanya terasa sesak, tubuhnya bergetar tanpa kendali. Bayangan hitam mulai bermunculan. Di sekelilingnya, sosok-sosok tanpa wajah yang bergerak mendekat, membisikkan sesuatu yang membuatnya bergidik. Apa ini? Desisnya, berusaha mempertahankan kesadarannya. Bayu Jagat hanya tertawa kecil. Ini adalah kutukan bagi mereka yang membiarkan hatinya dikuasai oleh dendam. Dosa-dosa yang kau pikir telah kau hapus dengan darah, justru akan membawamu ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Lalu, dalam sekejap, Bayu Jagat menghilang dalam bayangan, meninggalkan Ki Jaka Wulung yang kini dikelilingi oleh kegelapan yang mulai merasuk ke dalam jiwanya. Ki Jaka Wulung jatuh berlutut di tanah yang dingin. Dadanya naik turun dengan napas terengah-engah, sementara bayangan-bayangan tanpa wajah mengelilinginya, membisikkan kata-kata yang mengiris sanubari. Bisikan itu bukan sekadar suara kosong, ia datang dari masa lalunya, dari dosa-dosa yang tak pernah ia sadari.
Suara lirih Nyai Raraswati memanggilnya, seolah datang dari dalam kegelapan. "Ayah, kenapa kau membiarkan aku mati?" Seketika tubuh Ki Jaka Wulung menegang. "Tidak, ini hanya ilusi. Bayu Jagat pasti menggunakan ilmu hitam untuk mengoyak batinnya." Tapi semakin ia berusaha mengusir suara itu, semakin kuat gema penderitaan yang menerpa pikirannya. Bayangan Nyai Raraswati muncul di hadapannya, berdiri dengan gaun putih berlumuran darah. Matanya kosong, penuh duka. "Ayah, kau membalas dendam untukku, tapi apakah itu yang benar?" Ki Jaka Wulung menggertakkan giginya. Selama ini, ia yakin membalas kematian putrinya adalah satu-satunya jalan untuk menenangkan jiwanya. Tapi kini, setelah semua darah tertumpah, mengapa hatinya tetap dirundung kehampaan? Tangan-tangan bayangan mulai merayap dari tanah, menarik tubuhnya semakin dalam ke dalam kegelapan. "Kakek tua, kau terlalu banyak membunuh." Suara-suara lain mulai bergema. Suara para preman yang ia bantai, suara rakyat kecil yang hidup dalam ketakutan akibat perang antara dirinya dan para penguasa bayangan. "Kau bukan pahlawan, kau hanya monster yang kehilangan tujuannya." Teriakan itu menusuk relung jiwanya. Tangan Ki Jaka Wulung bergetar, matanya mulai kehilangan cahaya keberanian yang selalu ia miliki. Apakah benar ia telah tersesat? Apakah balas dendamnya telah membuatnya tak berbeda dari para bajingan yang ia benci? Ia ingin berteriak, ingin melepaskan diri dari jeratan ini, tapi tubuhnya semakin tenggelam dalam kehampaan. Lalu, dari kejauhan, suara lain muncul. Lembut, tetapi penuh ketegasan. "Ayah, jangan biarkan mereka menguasai hatimu." Itu suara Nyai Raraswati. Tapi berbeda dari bayangan sebelumnya, kali ini suaranya membawa kehangatan, bukan duka. "Ayah sudah berjuang, tapi jangan biarkan dendam merenggut jiwa ayah sendiri." Ki Jaka Wulung membuka matanya. Napasnya masih berat, tapi kesadarannya mulai pulih. Ia menggenggam tanah dengan kuat, berusaha menarik dirinya keluar dari kegelapan. "Tidak, aku bukan monster," desisnya. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, mengerahkan sisa ilmu ajian Angkling Dharma yang masih ia kuasai. Bayangan-bayangan itu berteriak sebelum akhirnya lenyap bersama angin. Ki Jaka Wulung terhuyung, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya kini lebih jernih. Ia tahu satu hal, dendamnya telah membawanya ke jurang kegelapan, dan jika ia terus tenggelam, maka arwah Nyai Raraswati pun tidak akan pernah damai. Kini, ia harus menemukan jalan untuk benar-benar menebus semua dosa dan menutup lembaran kelam dalam hidupnya. Ki Jaka Wulung terduduk lemas di tengah jalanan Garut yang kini sunyi. Malam masih pekat, tetapi di dalam jiwanya, perang baru saja berakhir. Bayangan-bayangan yang nyaris menelannya telah sirna, dan ia sadar bahwa selama ini dendam bukanlah jalan menuju ketenangan. Nafasnya berat, tetapi kali ini bukan karena amarah, melainkan kesadaran pahit. Bahwa membalas dendam tidak mengembalikan apapun. Putrinya tetap tiada, dan dirinya kini hanyalah seorang lelaki tua yang kehilangan segalanya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki mendekat. Ki Jaka Wulung menoleh, melihat seorang perempuan muda berkerudung lusuh membawa obor. Wajahnya asing, tetapi tatapannya penuh iba. "Eyang, apa Anda baik-baik saja?" Suaranya lirih, tetapi ada ketulusan di dalamnya. Ki Jaka Wulung terdiam sesaat sebelum mengangguk pelan. Perempuan itu berjongkok di sampingnya, mengeluarkan sebotol air dan menyerahkannya. "Saya mendengar semua yang terjadi malam ini. Anda telah membunuh Prabu Wiradipa dan menghancurkan para preman yang menindas kami." Matanya menatap penuh rasa syukur. "Banyak orang di kota ini yang menderita karena mereka. Anda mungkin merasa kosong sekarang, tetapi bagi kami, Anda adalah penyelamat." Ki Jaka Wulung merasakan sesuatu yang lama ia lupakan, kehangatan. Sepanjang hidupnya, ia hanya mengenal dua hal, ketenangan sebagai pertapa dan api dendam yang membakarnya setelah kematian putrinya. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perbuatannya bukan sekadar aksi pembalasan. Ia telah menghancurkan sebuah kejahatan yang telah lama mencengkeram rakyat. Namun, Bayu Jagat masih ada di luar sana. Sosok itu bukan sekadar musuh biasa. Ia adalah penjaga bayangan yang berdiri di balik para penguasa gelap. Ki Jaka Wulung tahu, selagi pria itu masih hidup, keseimbangan belum sepenuhnya pulih. Jika Bayu Jagat beraksi, maka Garut akan kembali jatuh dalam kegelapan yang lebih dalam. Perempuan itu tersenyum kecil. "Nama saya Laras. Saya memiliki padepokan kecil di pinggir kota, tempat anak-anak yatim berlindung.
Banyak dari mereka adalah korban kebiadaban Wiradipa. Jika Anda butuh tempat beristirahat, datanglah ke sana. Ia berdiri, menatap Ki Jaka Wulung sejenak sebelum melangkah pergi, meninggalkan obor yang masih menyala di tanah. Ki Jaka Wulung menatap api kecil itu. Dalam nyalanya yang redup, ia melihat harapan yang dulu telah padam di hatinya. Mungkin ini adalah jalan yang harus ia tempuh, bukan lagi sekadar seorang pendekar pembalas dendam, tetapi seorang pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Dengan langkah perlahan, ia bangkit. Langit di ufuk timur mulai memucat, pertanda fajar akan segera menyingsing. Malam yang panjang hampir usai, dan di hadapan Ki Jaka Wulung terbentang pilihan, tetap tenggelam dalam masa lalu, atau melangkah menuju cahaya yang baru. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menyapu sisa-sisa kelam yang menyelimuti kota Garut. Ki Jaka Wulung berdiri di tepi jalan, menatap sinar matahari pertama yang muncul setelah malam panjang yang dipenuhi darah dan kegelapan. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma embun dan kehidupan yang terasa asing baginya setelah sekian lama tenggelam dalam dendam. Dalam hatinya, ia tahu perjalanannya belum selesai. Langkahnya perlahan menyusuri jalan berbatu, menuju padepokan kecil yang disebut Laras. Sepanjang perjalanan, ia melihat wajah-wajah rakyat yang kini mulai berani keluar dari persembunyian mereka. Para pedagang membereskan lapak-lapak yang rusak, anak-anak berlarian dengan tawa lirih, dan para ibu berbisik satu sama lain tentang kejatuhan Prabu Wiradipa. Namun, di balik rasa lega mereka, Ki Jaka Wulung bisa merasakan ketakutan yang masih menggantung. Bayu Jagat masih di luar sana, dan kemungkinan besar, ia tidak akan diam melihat gurunya dibunuh. Ketika Ki Jaka Wulung tiba di padepokan Laras, ia disambut oleh suara riuh anak-anak yang tengah berlatih silat sederhana. Padepokan itu kecil, hanya terdiri dari beberapa bangunan kayu sederhana, tetapi ada kehangatan di dalamnya. Laras menyambutnya dengan senyum ramah, lalu mempersilakannya duduk di balai-balai bambu di bawah pohon rindang. "Eyang, aku tahu beban yang kau pikul tidak ringan," kata Laras sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir tanah liat. "Tapi kau harus tahu, tindakanmu telah menyelamatkan banyak orang. Tak ada yang akan melupakan itu." Ki Jaka Wulung menatap cangkir teh di tangannya, lalu menarik napas dalam. "Mungkin aku telah menghancurkan satu kejahatan," ujarnya pelan, "tetapi aku juga telah membuka pintu bagi ancaman yang lebih besar." Ia mengangkat tatapannya, menatap anak-anak yang sedang berlatih. "Bayu Jagat tidak akan tinggal diam. Jika aku pergi, mereka akan jadi sasaran." Laras mengangguk, seolah sudah menduga kekhawatiran itu. "Itulah mengapa kami membutuhkanmu, Eyang." Suaranya penuh keyakinan. "Selama ini, rakyat hanya bisa pasrah ketika para penguasa gelap berbuat sesuka hati. Tapi kau telah membuktikan bahwa mereka bisa dilawan. Dengan ilmu dan pengalamanmu, kau bisa melatih mereka, membangun tempat ini menjadi lebih dari sekadar padepokan, menjadi benteng bagi mereka yang ingin melawan." Ki Jaka Wulung termenung. Sepanjang hidupnya, ia hanya mengenal dua jalan, ketenangan sebagai pertapa atau amukan sebagai pendekar. Tapi kini, Laras menunjukkan padanya jalan ketiga, jalan yang tak pernah ia pertimbangkan sebelumnya, menjadi pelindung, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menatap Laras dengan sorot mata yang lebih mantap. "Baiklah," katanya, "aku akan tinggal, aku akan melatih mereka, membimbing mereka. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Laras, perang ini belum berakhir. Bayu Jagat akan datang, dan kita harus siap." Laras tersenyum penuh keyakinan. "Kami sudah lama hidup dalam ketakutan, Eyang. Tapi kali ini, kami tidak akan lari." Di bawah langit pagi yang mulai cerah, Ki Jaka Wulung menggenggam tongkatnya lebih erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi berjalan sendirian. Dendam telah membawanya pada kegelapan, tetapi kini, ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang akan menjadikannya lebih dari sekadar seorang pendekar, melainkan seorang pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Perjalanan baru saja dimulai.